تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan disampaikan oleh Al-Imam Nawawi matannya. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan nomor 181, bab amri ta'ahudil Quran, betapa kita menjaga atau memelihara bacaan Al-Quran kita. Tafadhal man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi babul amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin-nisyani. Bab perintah untuk menjaga dan memelihara Al-Quran dan peringatan dari meninggalkan Al-Quran untuk melupakannya. Baik. Mada bab muhimman jiddan ya kawan, penting sekali. Bab perintah supaya kita menjaga Quran, maknanya bukanlah kita yaitu tulisannya, tetapi kita menjaga dengan membacanya. Jangan sampai lupa. Karena Al-Quran yang kita baca satu huruf pahalanya 10, apalagi beberapa huruf.
Ini menunjukkan babul amri bita'ahudil Quran, bab perintah agar kita menjaga memelihara Al-Quran, yaitu selalu membacanya, jangan sampai kita lupa ya, walaupun kita mengadakan rutin setiap saat, namun jangan sampai dilupakan. Wat takhdhiri min ta'ridhihi linnisyan, dan waspadalah jangan sampai kamu itu lupa ya, karena lupa dalam masalah urusan dunia berbahaya, apalagi lupa masalah Al-Quran. Ini adalah penekanan dari para ulama sunnah agar kita menjaganya dengan mengulang-ulang membacanya, dan juga waspada jangan sampai kita lupa. Lupa di sini ada dua, ada lupa membacanya atau lupa yaitu memahami maknanya. Fadhal. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian menjaga Al-Quran ini, demi zat jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh Al-Quran ini lebih cepat hilang dari benak pikiran manusia daripada unta yang terikat. Hadis yang pertama, an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita fahami bahwasanya para sahabat tidaklah bicara melainkan menukil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar satu kalimat yang kita ucapkan kepada manusia banyak manfaatnya. Ya, perlunya kita mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Qala, maka beliau bersabda, ini menunjukkan sayangnya beliau kepada umatnya, ta'ahadu hadzal Quran, peliharalah, jagalah Al-Quran ini. Ya, jagalah Al-Quran sering kita fahami yaitu memelihara dengan membacanya, mengulang-ulang, dan juga memahami makna Al-Quran itu sendiri. Karena kalau kita bisa menjaga Al-Quran ini, kita akan bisa beramal apa yang ada di dalam Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran merupakan kebahagiaan bagi setiap kaum muslimin, karena Al-Quran diturunkan untuk petunjuk manusia agar kita mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmatnya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ini menunjukkan sumpahnya beliau. Pentingnya kita memperhatikan Al-Quran yang disumpah oleh beliau. Fawalladhi, demi zat nafsu Muhammad, yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadihi, yang ada di tangannya. Lahuwa asyaddu, lahu amanya Al-Quran ini asyaddu, lebih sangat, tafallutan, hilangnya, lepasnya, lupanya, minal ibili fi uquliha, dari unta, daripada unta yang ada di ikatannya. Jadi Al-Quran mudah kita hafal, tapi kalau kita tidak murojaah maka akan hilang. Memurojaah Al-Quran menjadi tenangnya jiwa, karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Dan ketika kita selalu membaca, mengingat, mendapatkan kenikmatan yang tinggi, sehingga kita melalaikan membaca yang lainnya, yaitu koran atau berita-berita yang kurang, yaitu manfaat untuk kita. Sibukkan kita wahai para tulab dan juga yang lainnya untuk membaca Al-Quran, dan upayakan bisa kita memahami maknanya. Sebab kalau kita bisa memahami maknanya, maka kita akan mudah untuk mengamalkan, dan juga mudah untuk pula mendakwakannya. Ya, beliau mengatakan, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh Al-Quran itu sangat cepat hilangnya daripada unta
yang ada di ikatannya. Ini menunjukkan kita harus bersungguh-sungguh menghafalnya, jangan sampai kita lupa. Dan juga perintah pula dari beliau supaya kita selalu membaca dan juga memahaminya. Fadhal. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dahabat. Muttafaqun alaih. Dari Ibni Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Quran itu bagaikan unta yang terikat. Apabila ia ingin menjaganya, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya, dan apabila dia membiarkannya, maka unta itu akan pergi darinya. Baik. Ada misal jayid, perumpamaan bagi orang yang baca Al-Quran diumpamakan oleh beliau seperti unta yang diikat. Wa ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari Ibnu Umar yaitu Abdullah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan yang penghafal Quran, membaca Al-Quran, sahib karena selalu berdampingan, tidak melepaskannya. Makanya boleh dikatakan sahib fulan karena selalu berteman dengannya. Berteman yang paling baik, berteman kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran petunjuk Allah. Ya, kita berteman kepada Al-Quran, berteman pula kepada orang yang membaca Al-Quran, yang memahamkan kita pada Al-Quran. Ini akan banyak manfaatnya untuk diri kita, menjadi tenangnya jiwa. Apa kata beliau? Kama salil ibilil mu'aqqalati, maka orang selalu menjaga menghafalkan Al-Quran semisal orang yang memiliki unta yang diikat. Semisal orang memiliki unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, jika dia mau menjaga untanya ini, maka berarti dia telah yaitu memegangnya. Jika dia mau menjaga Al-Quran ini, berarti dia telah berpegang kepada Al-Quran. Inilah keutamaan supaya kita tidak melantarkan atau supaya kita tidak sampai lupa. Makanya dikatakan kita tidak boleh mengatakan nasi itu, tetapi nusi itu. Saya lupa, tidak boleh. Itu nusi itu, aku dilupakan, yaitu oleh syaitan, karena syaitan selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jangan mengatakan kita itu lupa, enggak, nusi itu kami dilupakannya. Wa in atlaqaha, maka apabila kita lepas, talak itu maknanya lepas. Makanya wanita dikatakan talak itu dicerai, dilepaskan. Jika dia melepaskan Al-Quran yang tidak mau membacanya, ya walaupun terutama dalam keadaan sehat, ya Allah Ta'ala ngasih kita waktu banyak sekali, terutama para pemuda, untuk menyelamatkan dirinya, maka selalulah dia itu membaca Al-Quran, selalu pula di masjid, karena masjid rumah Allah yang paling tenang untuk kita membaca Al-Quran. Berbeda pula di tempat yang lain. Zahabat wa in atlaqaha, apabila dilepaskannya, zahabat akan hilang Quran itu. Dan kalau sudah hilang untuk memurojaah, maka berat sekali. Oleh karena itu upayakan kita selalu mengulang-ulang baca Al-Quran, dan juga dimungkinkan apabila memungkinkan memahami maknanya, karena dengan memahami maknanya memudahkan kita untuk ingat ayat-ayat yang kita baca. Fadhal. Qala syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhis Shalihin fi babil amri bi ta'ahudil Qur'ani
wa tahdhiri min ta'ridihi lin-nisyani. Muallif menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan dari meninggalkan Al-Quran untuk melupakannya. Yakni kamil, yakni anna kitaballahi azza wa jalla idza manna 'alaika fahafidtahu fata'ahadhu, yakni bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada engkau dengan menghafalnya, maka hendaknya engkau menjaganya. Dzalika li'annahu ay Al-Qur'anul Karim kama syabahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kal ibli fi uquliha, yakni kal ibilil ma'kulah. Oleh karena itu bahwasanya Al-Quranul Karim sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permisalkan seperti onta yang terikat. Idza ta'ahadahal insanu amsakaha, apabila manusia itu berusaha untuk menjaganya, maka ia berpegang dengan Al-Quran tersebut. Baik. Zakarul mu'allifu, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fi kitabih Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, olahraganya, yaitu orang-orang yang soleh. Orang itu perlu olahraga, maka olahraga yang paling bagus adalah membaca Al-Quran, karena akan masuk ke lubuk mereka. Dengan syarat membaca Quran ikhlas karena Allah, difahami maknanya, dan juga banyak faedah yang kita ambil. Fi babil amri, dalam bab perintah, bita'ahudil Quran, agar kita menjaganya, jangan sampai lupa. Wat takhdhiri min ta'ridhihi lin-nisyan, dan waspadalah jangan sampai kita lupa. Yakni anna kitab Allah azza wa jalla, maknanya kitab Allah yaitu Al-Quran, idza manna Allahu 'alaika, ketika Allah Ta'ala beri karunia kepadamu, fahafidtahu, maka engkau akan bisa menghafalkannya, bisa menjaga Al-Quran ini. Pentingnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada manusia, yang memudahkan urusan kita adalah Allah. Selalu kita mohon kepada Allah Ta'ala dimudahkan untuk membaca dan juga memahami Al-Quran atau mendakwakan Al-Quran. Fata'ahadhu, maka jagalah, peliharalah, ya, karena memelihara Al-Quran lebih mudah daripada memelihara urusan dunia. Manfaatnya memelihara Al-Quran lebih banyak daripada urusan dunia, karena Al-Quran yang kita baca ini besok pada hari kiamat akan bicara. Yaqulul Quran, ay Rabbi, berkata Al-Quran, wahai Rabbku, mana'tuhun naumal laylah, aku cegah hambamu ini tidur malam hari karena baca Al-Quran. Fasaffi'ni fihi, maka ya Allah berilah syafaat dia besok pada hari kiamat. Jadi Al-Quran yang sering kita baca, beberapa ayat, beberapa surat itu akan bicara di hadapan Allah, memintakan syafaat bagi pembacanya. Fadhal. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Li'annahu ayat Al-Quranul Karim kama sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kal ibili, maka beliau menyerupakan orang yang menghafal Quran ini seperti unta, fi aqliha, yaitu dalam ikatannya. Ketika unta itu diikat, bagus, tidak akan pergi ke sana kemari. Tapi kalau dilepaskan akan pergi hilang. Ya, ini bolehnya kita mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu untuk lebih memahaminya. Kal ibil ma'kulati, seperti unta yang diikat. Idza ta'ahadahal insanu amsakaha, jika unta ini betul-betul dijaga, dipelihara, dikasih makan dan juga dimandikan yang lainnya, maka dia bisa memegangnya. Demikian juga Al-Quran yang kita baca, apabila kita selalu menjaganya, maka kita akan mudah menghafalkannya. Menjaga Al-Quran lebih mudah daripada menjaga unta. Ini yang harus kita fahami untuk kita semuanya
terutama para pemuda dan juga orang sudah lanjut usia, hendaknya sering baca Al-Quran karena ini zikrullah, mengingat kita kepada Allah Ta'ala, dan banyak faedahnya ayat yang kita baca. Fadhal. Wa in atlaqaha dhahabat wa dha'at. Dan apabila manusia itu membiarkan unta tersebut, maka unta tersebut akan pergi darinya dan akan hilang darinya. Wa qad aqsama ala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala kama fi hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah perihal menjaga Al-Qur'an ini sebagaimana dalam hadisnya yang dibawakan dari sahabatnya Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Ta'ahadu al-Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Hendaklah kalian menjaga Al-Qur'an, demi zat jiwaku yang berada di tangannya, sungguh Al-Qur'an itu cepat hilang dari benak pikiran manusia daripada unta yang ada dalam ikatannya. Fayambaghi laka an taj'ala laka hizban muayyanan tata'ahaduhu kulla yaumin. Dan selayaknya bagi engkau untuk menjadikan waktu-waktu tertentu untuk menjaga Al-Quran ini di setiap harinya. Bayan atlaqaha, kalau unta itu kita lepaskan, maknanya kalau kita tidak membaca Al-Quran, zahabat wa dha'at, pergi dan sia-sia. Dan untuk mengulangnya susah. Ya, untuk mengulangnya susah sekali. Karena itu perlu kita ada waktu. Kalau kita ada kemampuan waktu untuk tidur, waktu untuk istirahat, maka hendaknya ada kemampuan pula untuk waktu menjaga Al-Quran. Karena waktu membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan disebab tenangnya jiwa kita. Allah Ta'ala tidak menjadikan ketenangan jiwa kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Puncaknya orang beribadah kepada Allah diantaranya membaca Al-Quran, memahami maknanya. Wa qad aqsama ala dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh bersumpah beliau dengan hadis yang kita baca tadi, yang menunjukkan pentingnya perkara, ya, terutama kita pada zaman sekarang. Banyak internet yang lainnya kadang-kala lupa membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran lebih mudah daripada yang lainnya dan juga menyejukkan hati. Khina qala kama fi hadis Abi Musa al-Asy'ari, tatkala beliau berkata semisal hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ta'ahadul Quran, jagalah Quran itu, peliharalah. Mana jangan sampai kita hilang, terutama melihara maknanya pula. Bagi orang yang mampu memahami bahasa Arab, ini keutamaan bagi orang yang belajar ilmu din, ilmu bahasa Arab. Ya, kemudian kita gabungkan dengan memahami Al-Quran, kenikmatan yang cukup besar. Maka beliau bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku ada pada diri tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan, sungguh Al-Quran sangat cepat hilangnya, minal ibil, daripada unta, fi iqaliha, di dalam ikatannya. Dan ini menunjukkan agar kita selalu menjaganya. Menjaga Al-Quran lebih mudah daripada menjaga unta kita yang lepas, mencarinya sulit. Tetapi kalau kita bisa membaca Al-Quran, menjaganya dari, yaitu waktu-waktu tertentu, maka ini kemudian bagi kita dan ketenangan yang mereka miliki. Fayanbahi laka, maka wajib untuk kamu atau untuk kita semuanya, an taj'ala laha khizban muayyanan, hendaknya kita menjadikan khizb itu maknanya bagian-bagian. Ya, Quran itu ada khizbnya, ada bagian yang muayyanan tertentu, tata'ahatuhu, yang kamu bisa menjaganya, menghafalkannya atau membacanya kulla yaumin. Ya, kalau kita punya waktu untuk istirahat, punya waktu buang air, punya waktu makan, kalau kita bandingkan nikmat mana orang baca Al-Quran dengan bermain-main, dengan yaitu makan, tentunya nikmat membaca Al-Quran.
karena kebutuhan makan kita hanya di dunia, kebutuhan Al-Quran yang di dunia dan di akhirat, dan menjadi penenang jiwa kita terutama di akhiratnya nanti. Nah, yaqulu kulla yaumin, setiap hari, iqra hizban, ya makna bacalah satu hizib, fatakhfadul Qur'ana fi syahrin. Ini terutama para pemuda, ya, dan juga orang yang sudah lanjut usia pula, maka hendaknya membacanya Quran 1 bulan. Maknanya berarti 1 bulan itu 30 juz, 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu kalau kita baca yaitu paling pol 40 menit. Padahal Allah Ta'ala beri waktu kita yaitu 24 jam dan Allah Ta'ala tidak mengurangi. Oleh karena itu para tulab dan talibat, ya hendaknya kita membatasi bicara yang tidak bermanfaat. Bicara yang bermanfaat adalah bicara yang kembali kepada Al-Quran atau memuroja Al-Quran, memuroja Al-Hadis, karena hadis termasuk penjelas dari Al-Quran. Au juz'aini, atau 2 juz, fatakhfadhuhu fi 15 yauman, maka kamu hafal, ya kamu bacanya, kamu hafalnya yaitu 15 hari juz'aini. Ya ini yaitu kalau kita ada waktu yang rutin, ya maka bagus sekali. Fadhal. Nah, Aw salasata ajza fatahfadu fi 10 ayyamin ila 7 ayyamin ila 3 ayyamin. Atau kamu membaca Al-Quran 3 juz dalam setiap harinya, maka kamu akan menghafal Al-Quran dalam 10 hari, bahkan dalam 7 hari, bahkan lebih sampai 3 hari. Nah, fatahfaduhu fi 15 yawman, maka hafalkanlah, jagalah yaitu 15 hari. Terutama ya ikhwah, kalau kita pas ada di kelas, kemudian ustadz mungkin berhalangan sakit atau tidak hadir, ada sebaiknya kita melihat mushaf kita, ya kita baca, karena terkadang kita ini dilupakan oleh syaitan, dan banyak syaitan melupakan kita. Waktu peluang yang ada, tapi syaitan tidak mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. Ini perlu ada kewaspadaan kita semuanya. Ta'ahad aw salasata ajza'in fatakhfadhuhu fi 10 ayyamin, atau 3 juz. 3 juz maka kamu menghafalkannya dalam 10 hari, aw 7 ayyamin, atau 7 hari, ila 3 ayyamin, atau sampai 3 hari. Ya, ini perlunya kita menjaganya. Dan juga ada waktu-waktu malam yang sifatnya waktu istirahat kita sebelum kita yaitu tidur, kalau kita bisa menutup dengan Al-Quran, membaca alangkah baiknya. Betul-betul jaga Al-Quran ini, jangan sampai yaitu kalian lupa dengan Quran ini. Tafadhal. Ta'ahad hadza hatta la tansahu, jagalah Al-Quran seperti ini sehingga engkau tidak melupakan Al-Quran tersebut. Waqad waradat ahadits fi tahdhiri min nisyani liman ahmalahu, dan sungguh telah datang hadis-hadis peringatan dari melupakan Al-Quran untuk orang yang membiarkannya. Liman ahmalahu, untuk orang yang meremehkannya. Untuk orang yang meremehkannya. Amma man nasiyahu bimuqtadat tabi'iyyata fa inna dzalika la yadurruhu. Bimuqtadat tabi'iyyati. Amma man nasiyahu bimuqtadat tabi'iyyati fa inna dzalika la yadurruhu. Adapun orang yang lupa dengan sebab tabiatnya, maka sungguhnya tatkala itu tidak memudaratkannya. Baik. Waqad warada ahaditsu, dan juga telah datang banyak sekali beberapa hadis fit tahdhiri min nisyanihi, ancaman keras jangan sampai melupakan Al-Quran. Kalau kita lupa Al-Quran berarti setan akan maju, akan mengingatkan kita pada urusan dunia.
liman ahmalahu, bagi orang yang meremehkannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah yang menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Amma man nasiyahu bi muqtadha tabi'iyah, adapun bagi orang yang lupa karena itu memang tabiat sedia. Jadi ada orang menghafalkan Quran cepat sekali, ada yang lambat, ada yang menengah. Naam, fa inna dzalika la yadurruhu, yang demikian itu tidak membahayakan bagi dia. Tetapi tetap walaupun membacanya kurang terampil, tetap harus menjaganya. Atau juga hafalannya kurang begitu lancar, tetap mengulang-ulang, karena hafalan satu sama lain itu beda. Tetapi kita disuruh ta'ahad bil Quran, jagalah, jaga. Bisa juga dengan membacanya, bisa juga dengan menghafalnya. Naam, fadhal. Lakin man ahmala wa taghafala anhu ba'da an amallahu alaihi bihifdi fa innahu yukhsha alaihi minal uqubati. Akan tetapi barang siapa yang meremehkan dan lalai dari Al-Quran tersebut setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepadanya dengan menghafalnya, sungguh dikhawatirkan kepadanya azab iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lakin man ahmala, tetapi orang yang tidak mengindahkan, menganggap remeh, wa taghafala. Taghafala itu bukan lupa, melupakannya. Sudah diingatkan oleh Allah tapi dia tidak mau menghafal, tidak mau membacanya. Ini namanya taghafala. Kalau ghafila, lupa, kita tidak mengapa karena lupa. Namun taghafala, kita pura-pura atau sengaja untuk melupakan, ini dihukum. Ba'da an'amallahu alaihi bi khifdihi, setelah Allah Ta'ala memberi kenikmatan kepada dia, yaitu dengan menghafalnya. Fa innahu yukhsha alaihi minal uqubah, maka yang demikian dikhawatirkan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Malas terus membaca. Jadi kalau kita sudah membiasakan Al-Quran kok libur 2 hari 3 hari, itu untuk memulainya berat ya, karena setan selalu menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Tapi kalau kita sudah membiasakan kok merasa belum membaca, kita merasa berhutang pada Allah. Itu yaitu nikmatnya orang membaca Al-Quran. Ketika kenapa hari ini saya tidak membaca, dia merasa hutang kepada Allah Ta'ala. Naam, fa anta ya akhi idza manallahu 'alaika bil Qur'ani fata'atuhu bil qira'ati bitilawatihi bitikrari tilawati wa kadzalika aidan bil ilmi bihi. Maka antum wahai ikhwah, apabila Allah Ta'ala beri karunia kepada kalian semuanya bil Quran, dengan bisa membaca Al-Quran, maka fata'ahatu, jaga Quran ini, karena kenikmatan yang Allah berikan untuk hambanya beriman. Tidak semuanya orang mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kenikmatan dunia semuanya orang mendapatkannya, karena itu tanggungan Allah Ta'ala untuk menghidupi yaitu hambanya. Tapi kenikmatan khusus ibadah tidak semuanya orang bisa beribadah, karena Allah Ta'ala menghendaki beberapa hambanya yang beribadah. Fata'ahatu bil Quran, jaga Quran ini bitilawati, dengan kita membacanya ya malam hari atau waktu yang sedang kita tidak ada satu acara ya. Bitikrari tilawati, dengan kita ulang-ulang membacanya, karena membaca sekali lain dengan membaca 3 kali. Membaca 10 kali lebih lancar daripada 3 kali. Fakadzalika aidan bil ilmi bihi, tidak cukup kita membaca Al-Quran itu, tapi bagaimana kita bisa memahami maknanya. Karena kalau kita baca Al-Quran kemudian lupa maknanya tahu, maka akan membantu kita untuk mengingatnya. Ini keutamaan orang yang membaca atau hafidz Quran dengan memahami maknanya. Fadhal. Li'anna al-amala bi syai'i yuaddi ila hifdhihi wa baqaihi, karena
beramal dengan sesuatu itu menyampaikan kepada terjaganya suatu ilmu tersebut dan tetapnya suatu ilmu tersebut. Naam, ada keutamaan al-amalu bil Quran. Dia anna al-amala bisyai', karena mengamalkan sesuatu yuaddi ila hifdhihi, bisa menjaganya. Bayangkan orang itu ketika sedang menunggu toko, maka dia lebih hafal barang-barang yang mau dijual karena setiap hari melihatnya. Ya, berbeda dengan orang tidak menunggu toko, disuruh mengambilkan barang berapa tidak tahu dia. Tapi karena dia ketika menunggu toko selalu ingin beruntung di dalam dagangannya, selalu ini membelinya sekian, dijual sekian. Dan ketika spontan ditanya, karena selalu menghafal, dia tahu, oh, ini harganya sekian, ini harganya sekian, tanpa melihat bandrolnya. Dia tahu karena apa? Selalu mengingat. Itu urusan dunia. Kalau kita mendapatkan banyak belum tentu beruntung, karena orang meninggal dunia tidaklah membawa harta, tetapi orang meninggal dunia Quran yang dibawa, karena termasuk amal soleh. Idza matal insan inqata amaluhu, apabila manusia sudah mati putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyah, sedekah jariyah bagi orang yang punya kelebihan harta. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis Rasulullah SAW disampaikan kepada keluarganya atau umatnya. Nah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang berwawalatin salihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan. Ini adalah 3 perkara yang harus kita fahami. Mungkin orang tidak mampu memiliki harta yang banyak, bisa juga belajar bagaimana bermanfaat. Ilmu yang ia miliki itu bermanfaat untuk santrinya, bermanfaat untuk umat, dan bagaimana kita memiliki anak yang soleh. Fadhal. Walihada qala ba'dul ulama'i qayyidil ilma bil amali bihi, dan sebagian ulama berkata, ikatlah ilmu dengan beramal dengannya. Fa innal amala bil ilmi yaqtadi baqa'ahu, karena beramal dengan ilmu tersebut berkonsekuensi ketetapannya. Baik. Walihada qala ba'dul ulama, bal aksarul ulama, para ulama ni ulama uddin, bukan ulama duniawi. Qayyidul ilma bil amal, ikat ilmu itu dengan dibuktikan amal. Bayangkan kita ya kan, kalau kita mempelajari pelajaran kita bab masalah fikih atau masalah akhlak, tapi kita tidak buktikan dengan amal, lupa kita. Nah, maka amal ini yang mengingatkan ilmu yang kita pelajari. Makanya ketika kita belajar yang akhlak, ya, maka akhlak karimah yang lainnya perlu kita buktikan di dalam amal sehari-hari, sehingga apabila ada orang bertanya, oh ini hadisnya, tahu dia. Qayyidul ilma bil amal bihi, maka ikat ilmu itu dengan kita buktikan amal. Bahkan juga kita buktikan dengan dakwah, tapi yang paling utama kita buktikan dengan amal, karena amal ini bisa juga berdakwah. Kita kalau beramal saleh, orang lain melihat kita, mereka menirunya. Berdakwah yaitu dengan amal kita. Fa innal amala bil ilmi yaqtadi baqa'ahu, maka sungguhnya orang yang mengamalkan ilmu maka mengharuskan tetapnya, yaitu ilmu itu dibuktikan dengan amal. Seperti orang tukang bengkel atau yang lainnya, dia ketika belajar lama dia tidak membengkel, maka akan lupa dia. Nah, maka akan lupa. Itu contohnya. Demikian juga ilmu yang kita pelajari, baik itu ilmu hadis Al-Quran atau fikih, ya, yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar untuk ujian siapa yang bisa menjawabnya, tetapi bagaimana kita ulang-ulang kita baca sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu lebih cekat, lebih ingat, dan karena dibuktikan dengan amal. Fadhal. Li'annahu la yazalu ala qalbika wa ala jawarihika, karena
senantiasa ada dalam hatimu dan ada dalam jiwa atau badanmu. Maknanya kalau ilmu yang kita pelajari ini kita amalkan, itu selalu ada dalam hati, karena hati ini tempat menyimpan kita ingatan. Wa ala jawarihika, dan juga ketika hati ini faham, mengerti ini yang wajib, maka akan menyuruh anggota badan kita untuk beramal. Ketika hati ini tahu itu yang haram, maka menyuruh anggota badan kita untuk menjauhinya. Inilah faedahnya ilmu. Ketika kita simpan di hati dan kita faham betul, kita ingat, maka akan menjadi sebab baiknya semua anggota badan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, itu hadis beliau. Ingatlah, di dalam satu tubuh manusia itu ada satu kepal daging. In sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika baik satu kepal daging ini, akan baik semua anggota badannya. Ala wahyal qalbu. Jadi kebaikan orang bukan terlihat dari fisiknya, karena fisik itu bisa juga bohong. Tapi kebaikan manusia dilihat dari hati. Kalau hati ini kuat dengan iman, walaupun tidak ada orang yang tahu, dia akan bangun sholat sendirian malam hari. Ketika dia dengan kuatnya iman, walaupun ada barang orang lain kecacat, dia tidak akan mengambilnya untuk dimilikinya, tetapi diambilnya untuk diumumkan. Ini faedahnya hati yang beriman. Makanya perlunya kita meningkatkan keimanan kita dalam hati ini dengan kita selalu mempelajari din, ya, mengulang-ulang, sehingga ilmu yang ada pada kitab itu bisa kita, yaitu kita simpan dalam hati kita, di mana kita satu saat ada masalah, dengan ilmu itu yang memecahkan masalah urusan kita semuanya. Nah, fadhal. Fa idza sara hakadha fa innahu yabqa wa la yansa. Dan apabila kamu menjadikan Al-Quran seperti ini, maka sungguh kamu tidak akan lupa, dan sungguh kamu akan Al-Quran tetap dan tidak akan lupa. Fa idza sara hakadha, maknanya apabila ilmu yang kita miliki ini, yang kita simpan di hati dan kita fahami, fa innahu yabqa, maka akan kekal di mana saja, dan dengan hati ini akan mensensor perbuatan kita. Ini boleh kita kerjakan atau tidak. Wala yansa, dan kita tidak akan lupa. Fadhal. Amma idza ahmala fa innahu yadi'u wa yanbaghi liman qara'a al-Qur'ana an yaqra'ahu bitadabburi wa tamahuli. Dan adapun orang yang meremehkan Al-Quran, sungguh akan hilang darinya. Dan selayaknya bagi siapapun orang yang membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan membacanya dengan pelan-pelan. Hadza adab fi qiraatil Quran ya ikhwan. Amma idza ahmala, apabila dia melantarkan yang biasa membaca lalu dia lupakan atau dia berhenti tidak membaca. Naam, fa innahu yadhi'u, maka akan sia-sia. Al-Quran akan lenyap, hilang, karena mudah dihafal dan mudah hilang. Wa yanbahi liman qara'a al-Qur'ana, maka wajib bagi orang yang baca Al-Quran ayyaqra'ahu, hendaknya mengulang bacaannya, diulang-ulang, ya, bitadabburin, dengan memahami maknanya, karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran, ataukah memang hati mereka tertutup? Ini pentingnya kita tadabbur, baca Al-Quran, ya, apalagi sudah yang alim mungkin banyak yang tahu, dibaca kalau tidak tahu artinya, mungkin punya mushaf yang besar dikasih arti, ya, satu kalimat dua kalimat untuk mengingatkan dirinya. Watamahulin, dan kita hendaknya membacanya dengan pelan-pelan, tidak dengan cepat, karena Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Kalau kita membaca Al-Quran dengan cepat, kadang-kadang lupaan sampai mana. Tapi kalau kita membaca pelan-pelan dengan per kalimat kita fahami, ya, itu lebih mudah menghafalnya.
Terkadang syaitan itu menggoda kita. Quran berjawab cepat sekali, lalu lupa sampai di mana tidak tahu. Makanya Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Fadhal. Wala yahillu lahu an yashra'a syur'atan allati tujibu isqata ba'dil hurufi, dan tidak boleh bagimu untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat cepat sehingga itu menyebabkan terputusnya sebagian huruf-huruf. Nah, ini termasuk adab juga. Wala yakhilu lahu ay yasri'a sur'ata. Tidak boleh kita membaca Al-Quran cepat sekali. Ya. Allati tujibu isqata ba'dil huruf, yang menjadi sebab luputnya, jatuhnya sebagian huruf. Karena orang terlalu cepat maka kadangkala qafnya hilang, dan kadangkala suruh mengulangi lagi susah. Sebagaimana yaitu para santriwati atau yang lainnya yang masih ibtidaiyah, ketika membaca cepat suruh ulangi tidak tahu dia. Karena apa? Karena terlalu cepat. Dan terlalu cepat ini memang tidak boleh, ya. Maka kita hendaknya membacanya dengan tartil. Dengan tartil itu enak, kita bisa memahami kalimat per kalimat. Kalau kita bisa membaca dengan tartil bagus, itu insya Allah lebih mudah untuk menghafalnya. Fadhal li'annahu idza asqata ba'dal huruf, karena apabila dia jatuh sebagian huruf faqad ghayyara kalam Allah, berarti merubah bicaranya Allah an maudhi'i, dari tempat yang sebenarnya, dan ini berdosa. Ya, karena Allah Ta'ala memberitahu kepada kita warattil Qur'ana tartila. Dan juga tidak boleh kita membaca Quran itu selalu masyaqqah, yakni ya mempersulit diri. Kita baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa kharrafahu, dan juga merubahnya. Ammal ajalatul lati la tastaujibu suqutal huruf, adapun membaca Al-Quran yang agak cepat, yang tidak mewajibkan jatuhnya, luputnya, hilangnya sebagian huruf, fa innahu la ba'sa biha, itu tidak mengapa. Namun yang paling bagus itu kita membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, kadangkala kita membaca sendiri semuanya cepat selesai, tapi kita lupa di tengah-tengahnya. Dan kalau kita memang tahu maknanya masing-masing ayat, itu lebih memudahkan. Oh, ini kelanjutan ayat ini pemahamannya ayat ini, itu mudah. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika ada seorang muadzin yang memperpanjang dan melenggak-melenggak? Tidak boleh ya ikhwan. Ya, itu sendiri pernah saya adzan di Saudi. Ya, karena terpengaruh di sini. La tutawil, la tamuddah, karena itu akan merubah perkataan. Bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan seperti di beberapa tempat yang lain mengalunkan sampai kadang dia lupa karena melanturkannya. Yang banyak dia ingat dengan lagunya, dilupakan oleh syaitan. Nah, dilupakan oleh syaitan. Kita adzan bermaksud bagaimana jelas. Cuma kita adzan tidak boleh terlalu cepat. Beri kesempatan orang menjawab kita. Nah, ada kalanya adzan seperti orang komat, tidak boleh. Orang komat itu hanya membangkitkan orang yang mau sholat. Tapi adzan perlu kita kasih kesempatan, yaitu orang mendengarkan untuk menjawabnya. Namanya hayya 'alas shalah, biar mereka membaca dulu. Ya, kalau setelah itu baru kita lanjutkan. Bagaimana seharusnya orang muadzin mengumandangkan adzan? Ya, dengan pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita dimaksudkan di situ bukan lagunya, tapi yaitu kalimat tauhid yang kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup kan? Dia bisa menjawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup ya kawan ya. Hayya 'alas shalah, biar mereka menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jadi tidak perlu kita melanturkannya ya, sebab bela itu bisa merubah makna, dan itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama sunnah, dan dulu sudah pernah saya sampaikan lewat forum ya. Jadi azan bagaimana cukup, kita tidak boleh melakukannya, sudah yang penting faham ya, faham apa yang menurut biasanya, sehingga dia yang lain bisa menjawab dengan bagus. Adapun suara, kalau memang suaranya kecil bisa disambung dengan suara mikrofon ya. Jadi karena Allah Ta'ala menilai kita bukan suaranya, karena suara kita beda. Suaranya orang tua itu gembret dia, lain dengan suaranya yang masih muda, bersih dia, jernih ya. Makanya yaitu para imam yang sudah lanjut usia lebih yaitu beda dengan imam yang masih pemuda. Suaranya pemuda nyaring dia ya, kalau tua maka dia sudah berubah segala-galanya, tenggorokannya atau yang lainnya. Nah, tolong nasihati kami sebagai muadzin betul ya. Jadi diingatkan muadzin, bahkan juga pernah dulu saya suruh lepas muadzin satu, kamu tidak boleh azan, karena diingatkan itu masih tidak mau, dan sudah saya sampaikan pula dalilnya. Ini perlunya kita menerima nasihat ya. Antum yang bisa minta didownloadkan para asatid tentang hukum tatwil tamdi itu atau maddu adzan, itu tidak boleh hukumnya, karena bisa merubah maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah ya ikhwan, maaf ya badan masih kurang sehat. Inilah yang dapat kita dengarkan bersama. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.